warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ucapkan puji dan syukur hari ini saya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Endang sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi hari ini, juga kepada Pak Munadi sebagai host yang telah membuka acara ini. Baiklah Ibu dan Bapak, saya di sini akan memaparkan materi tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda. Di sini adalah tentang kaidah penulisan soal pilihan ganda. Sumbernya diambil dari Puspendik 2019. Nah, ini tugas guru adalah salah satunya adalah kita mengadakan evaluasi, yaitu tujuan evaluasi untuk mengukur sejauh mana materi yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Adapun beberapa cara untuk mengevaluasi anak adalah salah satunya dengan membuat soal. Guru di sini harus paham, harus bisa dan harus mahir bagaimana cara pembuatan soal berikut kaidahnya, kemudian bagaimana cara penulisan soal seperti apa yang baik. Nah, di sini sebelum soal kita buat, tentunya pertama-tama harus kita siapkan adalah KD atau kompetensi dasar. Kemudian kita juga harus menentukan nanti level kognitif seperti apa. Langkah lebih baiknya dalam soal tersebut ada beberapa level kognitifnya gitu ya, karena di sini kan sudah kita semua sudah tahu bahwa anak tersebut harus dapat menjawab pada L3 gitu, karena HOTS itu ya, pembuatan soal harus HOTS. Kemudian kita harus membuat indikator soal, kemudian nanti pindah ke rumusan soal, terakhir nanti membuat kunci jawaban dan penskoran. Nah, di sini saya tidak akan membahas semua, saya di sini hanya akan memaparkan bagaimana cara menulis soal pilihan ganda. Pembuatan soal ini ada berbagai macam bentuk soal ini untuk kognitif ya Ibu Bapak. Yang pertama adalah pilihan ganda. Yang kedua, atau bisa juga satu lagi benar salah, kemudian ada uraian singkat, ada menjodohkan, ada uraian gitu. Saya pilih hanya satu, yaitu tentang penulisan soal pilihan ganda. Nah, adapun kaidah penulisan seperti ini adalah harus mencakup A, yaitu materi. Yang pertama adalah soal harus sesuai dengan indikator. Kemudian pilihan jawaban homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Kemudian setiap soal mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Berikutnya adalah pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang keenam, pokok soal juga tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. 7. Pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang 8. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Yang 9. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. 10. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Ini dari segi bahasa, yaitu setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya tidak menggunakan bahasa lokal, artinya tidak menggunakan bahasa yang berlaku di suatu daerah tertentu, dasar daerah mungkin di sini. Kemudian yang ke-13 adalah setiap soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang ke-14 adalah setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan soal. Yang pertama adalah soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, antar golongan atau kita sebut sara. Kemudian soal juga tidak boleh bermuatan politik, ada bermuatan pornografi, promosi produk komersial, iklan barang gitu ya, atau instansi, nama sekolah, nama wilayah. Kemudian tidak boleh ada kekerasan dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Berikutnya, ini juga ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Nah, ini contoh misalnya di sini penggunaan titik, perhatikan sesuai kaidah. Saya bahas ini adalah tentang
penulisan pilihan ganda berarti yang pertama, apabila jawaban yang diinginkan di tengah, berarti kita cantumkan titik sebanyak 3 di akhir kalimat adalah titik ini ya. Kemudian penulisan huruf awal untuk jawaban, nah ini semuanya harus dengan huruf kecil. Kemudian jika pernyataan soal untuk melengkapi akhir kalimat, ini titiknya harus 4 ya. Tanda elipsa. Mengapa? Karena 3 untuk isinya dan titik yang keempat itu sebagai tanda berhenti dari kalimat tersebut. Kemudian ini adalah penulisan huruf awal pada pilihan jawaban, semua diawali dengan huruf kecil karena ini menyambung gitu, menyambung. Berikutnya yang ketiga, ini juga harus diperhatikan oleh kita. Kadang-kadang kita suka lupa ya kalau yang namanya mengetik soal begitu saja, tapi ternyata ada kaidah-kaidahnya. Yaitu ketika di sini di akhir kalimat apabila jawabannya berupa kalimat gitu, berarti di akhir pertanyaan itu diberi tanda titiknya 3, kemudian pada awal pilihannya itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik sebagai tanda akhir atau tanda baca dari kalimat ini selesai gitu. Apabila memang di sini jawabannya berupa kalimat. Yang terakhir, apabila pertanyaannya ini adalah berupa tanda tanya, ini ya ada diakhiri dengan tanda tanya, berarti pilihan jawabannya harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Nah, Ibu Bapak, itu baru sebagian kaidah penulisan. Nah, ini yang tadi ada yang kita kembali ke yang atas tadi. Nah, ini ada 16 kaidah. Kita bahas satu persatu apa saja yang termasuk dalam kaidahnya. Nomor 1 tadi, kaidah 1, soal sesuai dengan indikator. Tentunya ini kita ketika membuat soal yang sudah dibahas pada awal tadi, bahwa kita tentu harus menemukan atau menentukan dulu indikator apa yang akan kita gunakan, dipilih sesuai dengan KD dan materi. Kemudian setelah itu baru kita tuangkan ke dalam indikator soal. Nah, untuk contoh soal ini di sini tidak tepat, kurang tepat. Mengapa? Karena soal yang dibuat ini tidak sesuai dengan indikator yang telah dibuat. Nah, untuk sebagian kanannya ini adalah contoh soal yang lebih baik sebab soal di sini sudah sesuai dengan indikator. Kaidah yang kedua adalah pilihan jawaban harus homogen atau harus sama dari segi materi. Nah, ini ada contoh soal yang kurang baik. Di sini yaitu tokoh yang menandatangani deklarasi Bangkok, harusnya kita tuliskan di sini nama tokoh gitu, tetapi di sini tiba-tiba ada menteri dalam negeri. Ini tidak homogen artinya. Jadi harusnya kalau mau tokoh semua di sini gitu. Kemudian ini contoh soal yang lebih baiknya, semua pilihannya adalah homogen, artinya semua di sini tokoh gitu. Jadi mengecoh anak ya, kalau seperti ini terlalu jauh gitu. Kaidah yang ketiga adalah setiap soal itu hanya mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar saja. Contoh di sini adalah contoh soal yang kurang baik. Di sini materinya IPA tentang peristiwa konveksi. Dalam peristiwa sehari-hari ini kalau tidak salah ada 3 ya kejadian atau 3 hal atau kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh peristiwa konveksi. Di sini ada B dan C, itu jawabannya kedua-duanya adalah benar, sehingga membingungkan siswa, apalagi kalau siswa tersebut anaknya sudah paham sekali, dia sudah paham materi, merasa dirugikan. Nanti kalau dia pilih B, ketika kita akan membuat jawabannya C, anak tersebut akan dirugikan sebab kedua-duanya B dan C itu adalah benar. Jadi contoh soal yang baik adalah seperti bagian kanan ini, kita pilih, berarti kita masukkan di sini option pilihannya. Tentunya yang pengecoh yang lainnya bisanya untuk 1 radiasi, untuk 2 konduksi, 1 yang paling benar itu peristiwa konveksi. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah pokok soal dirumuskan secara jelas dan tegas. Nah, ini ada contoh soal yang kurang baik. Ya, di sini soalnya tiba-tiba langsung merujuk pada kabel listrik, tetapi apa maksud dari soal ini mungkin akan membingungkan anak, tetapi apabila dibantu dengan gambar dan gambar ini memang membantu atau gambar ini ada fungsinya, itu silahkan digunakan gitu. Jadi di sini bila bisa ditambahkan dengan kalimat pemasangan kabel listrik dibuat agak kendur.
tidak langsung kabel listrik di jalan, agak kendur agarnya terlalu tidak jelas gitu ya, tidak tegas dan tidak jelas gitu. Nah, berikutnya ini kaidah yang nomor 5 adalah rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi kita tidak usah buat soal yang memang rumusannya atau pernyataannya ini tidak penting, justru akan membingungkan siswa nanti akan membaca dan akan menyita waktu dalam mengerjakan soal ini. Jadi ketika ada gambar, kita sudah terlihat dengan jelas maksudnya kemana, kemudian kita beri saja sedikit pernyataan, itu pun sudah cukup gitu. Jadi anak dengan hanya melihat gambar ini sudah mengerti kemana arah jawabannya. Berikutnya adalah kaidah yang ke-6, pokok soal tidak memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, di sini dalam contoh soal di sini adalah membuat soal, tetapi dalam soal tersebut ada beberapa kalimat yang merujuk kepada arah jawaban gitu. Jadi ketika anak membaca ini sudah ketahuan jawabannya gitu ya. Tetapi bagaimana soal yang lebih baik, yaitu untuk keterangannya tidak usah terlalu banyak, karena cukup seperti ini pun siswa sudah paham maksud dari apa. Dari soal ini maksudnya ke mana arahnya. Berikutnya adalah kaidah yang ke-7, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda gitu. Terutama untuk siswa yang masih rendah kelas 1, 2, 3 itu sebaiknya tidak ada kata kecuali atau tidak tepat. Mungkin mereka akan kebingungan mengartikan dari pertanyaan seperti ini, kecuali mungkin kalau sudah siswa kelas tinggi, kelas 6 mungkin sudah paham. Tetapi tetap saja kita tidak boleh menggunakan dua kata yang bersifat ganda yang negatif kedua-duanya sehingga membingungkan anak gitu. Tetapi kalau kita lihat contoh soal ini, penggunaan tanda baca pada kalimat berikut tidak tepat, kecuali kalau kita sederhanakan berarti adalah yang tepat ya Ibu Bapak ya. Jadi tidak usah tadinya ingin mengecoh anak-anak mungkin gitu, tapi justru anak-anak malah menjadi bingung gitu. Nah ini dirubah susunan kalimatnya, katanya seperti ini. Jadi yang tepat, jadi tidak usah tidak tepat kecuali, artinya sih tetap tepat aja gitu sebetulnya. Berikutnya adalah kaidah yang ke-8, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Nah ini untuk sebuah pertanyaan bahasa Indonesia gitu, biasanya ketika anak mencari isi paragraf ke-1 atau kedua atau ide pokok dan sebagainya, itu tolong dibuat ketika membuat option pilihan jawabannya semuanya relatif panjangnya sama gitu. Takutnya seperti pengalaman saya dulu gitu, ketika masih usia SDA, saya pikir jawaban option paling panjang itu berarti jawaban yang tepat. Ya syukur-syukur kalau itu yang benar gitu. Bagaimana kalau guru mengecoh etanu salah tapi kita pakai sebagai jawaban yang tepat. Nah, itu juga salah, tidak boleh membingungkan siswa. Jadi alangkah lebih baiknya semua option pilihan semua panjangnya atau relatifnya jawabannya sama panjangnya. Nah seperti ini kita rubah lagi menjadi contoh soal yang lebih baik. Ini relatif semua panjangnya hampir sama gitu ya. Jadi anak bisa berulang-ulang membaca dan berpikir lagi apa maksud dari bacaan tersebut. Tidak menebak-menebak gitu. Berikutnya adalah kaidah nomor 9, yaitu pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah ini gurunya kehabisan ide atau apa gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya untuk option semua jawaban di atas salah ini tidak usah digunakan. Itu tidak baik bagi kaidah penulisan soal pilihan ganda gitu. Nah, ini adalah contoh soal yang lebih baiknya. Di sini ada dipilih option tanpa ada yang pilihan yang tadi jawaban semua salah gitu ya. Berikutnya kaidah yang ke-10 adalah pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya. Nah ini
apabila ibu dan bapak memang membuat soal matematika atau IPA yang ada angka-angka seperti ini, lebih baiknya susunan option jawaban ini semua diurutkan dari yang terkecil ataupun boleh dari yang terbesar dahulu. Nah, seperti contoh yang lebih baik ini ada soal matematika itu option A, B, C, D itu disusun dari yang terkecil dahulu. Sedangkan untuk soal yang kedua ini disusun dari yang terbesar dahulu. Jadi tetap harus disusun boleh dari yang terkecil dahulu atau boleh dari yang terbesar dahulu. Itu kaidahnya. Berikutnya adalah kaidah nomor 11, yaitu setiap soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini kadang kita suka lupa ya mengucapkan kata-kata, membuat kalimat yang memang bahasanya bahasa yang tidak baku gitu. Nah, contohnya seperti ini, apabila mau. Nah, ini bahasa sehari-hari yang kita gunakan mungkin ya. Nah, ini memang kurang baik digunakan pada kaidah penulisan soal ya. Nah, ini yang baiknya adalah upaya untuk memperkecil daya gesek dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi kalimat yang gunakan adalah kalimat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang baik. Berikutnya adalah kaidah nomor 12, yaitu kita tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau bahasa daerah tadi gitu ya. Pada soal ini itu harusnya kan soal ini bahasa yang digunakan adalah bahasa nasional. Contoh di sini ada kalimat peran ulo pada rantai makanan. Ulo begini kalau di daerah tertentu mungkin mereka paham ini ulo ya. Tetapi kalau misalnya di sini kebetulan ada gambar itu dipahami ulo pasti maksudnya ular. Tapi kalau misalnya soal tidak ada gambar, mungkin mereka bertanya-tanya apa maksud dari suatu kata yang memang katanya kata kedaerahan gitu. Jadi lebih baiknya kita ganti dengan, kalau pada soal di sini adalah berarti peran ular gitu ya. Seperti itu. Baiklah, untuk kaidah yang berikutnya adalah setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, di sini kita menulis beberapa kali pada pilihan jawaban lampu tetap menyala semua ya. Nah, ini pemborosan gitu ya. Karena ini ada sama kata-katanya, lampu tidak menyala semuanya. Nah, ini alangkah baiknya apabila kata ini atau frase ini kita simpan di soal supaya tidak pemborosan seperti itu. Contohnya yang lebih baik adalah seperti ini. Nah, jadi lampu yang tetap menyala kita simpan di soal dan pilihannya cukup dengan singkat seperti ini. Nah, berikutnya Ibu Bapak, ini ada contoh soal pilihan ganda ya, ada aturan tambahan gitu untuk penulisan soal pilihan ganda, yaitu pokok soal yang merupakan pertanyaan maka pilihan jawabannya dalam bentuk kalimat yang diawali huruf besar tadi dan diakhiri dengan tanda titik karena ini ada tanda tanya gitu ya. Jadi ketika soalnya berupa pertanyaan gitu, maka pilihan option jawabannya ini diawali dengan huruf kapital dan tidak lupa diakhiri dengan tanda titik. Ya, kemudian yang contoh yang kedua adalah ini untuk soal matematika apabila menghitung luas seperti ini harus dicantumkan satuan luasnya. Ya, jangan lupa juga diakhiri tanda titik dan ini urutan pilihannya dari mulai yang terbesar ke urutan yang terkecil. Nah, berikutnya masih contoh juga, ini adalah pokok soal yang berupa pernyataan dan pilihan jawaban merupakan lanjutan dari pokok kalimat. Maka pilihan jawaban diakhiri dengan huruf kecil tanpa titik. Nah, ininya 4 ya. Tetapi karena ini adalah merupakan satu lanjutan dari pokok soal ini jawabannya. Jadi diawali dengan huruf kecil. Kalau tadi yang saya sebut huruf kapital pertama dan ininya 3 titik karena tadi jawabannya merupakan frase baru, merupakan kalimat baru gitu. Kalau ini merupakan lanjutan dari pokok soal ini, maka terakhir diberi tanda 4 titik,
Dan ini option pilihannya diawali dengan huruf kecil, tetapi ini tidak diakhiri dengan tanda titik karena sudah diwakili di sini. Berikutnya adalah misi contoh juga. Pokok soal yang berupa pernyataan tetapi pilihan jawabannya berupa kalimat, maka pokok soal diikuti 3 titik. Nah, yang tadi saya ucapkan tadi, nah ini karena ini merupakan kalimat baru ya gitu. Kalimat baru berarti di sininya adalah 3 titik. Kemudian karena pokok soal ya ini pada pokok soal diikuti 3 titik, dan untuk jawabannya itu adalah diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, sebab ini adalah berupa kalimat, jawabannya berupa kalimat tetapi tidak termasuk dalam pokok soal.